lagi bersama gue Clara dan rekan gue Bianca di acara Marketeers This Week tentunya. Nah sebelum kita mulai nih, pengen ngingetin juga ke kalian jangan lupa subscribe YouTube channel Marketeers dan juga like video-videonya ya. Nah, seperti episode Marketeers This Week sebelumnya, kami akan share 5 berita terhangat sepekan belakang yang ada di portal marketeers.com. Jadi, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Di berita pertama ini ada transaksi UKM di Shopee naik 8 kali lipat saat festival 11.11 Big Sale. Nah, ngomongin 11.11 Big Sale, sebenarnya itu tanggal kembar itu menjadi tanggal yang dinantikan nggak sih banyak orang gitu ya untuk belanja karena banyak promosi, diskon, sampai gratis-gratis ongkos kirim ya. Nah, pekan lalu kita sudah sempat membahas tentang 11.11 itu, sekarang kita share nih riset dari Shopee. Tercatat lebih dari 2 miliar produk selama kampanye berlangsung itu terjual. Jadi berhasil menjual lebih dari 2 miliar produk. Banyak banget, 2 miliar produk. Betul. Itu kayaknya sembari karena dukungan diskon-diskon itu nggak sih? Karena orang juga banyak yang flash sale ya kan? Banyak tuh produknya, jadi orang-orang mungkin makin tertarik untuk membeli produk yang mungkin gak butuh-butuh amat tapi karena diskon, betul, jadinya dia beli. Nah, tercatat juga penjual yang baru pertama kali berpartisipasi di 11.11 mencatatkan peningkatan signifikan, yaitu hingga 8 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Jadi kalau misalnya sebelumnya belum ikut kampanye 11.11, yang kali ini ikut tuh mendapatkan peningkatan penjualan. Mungkin sebelum-sebelumnya agak terlalu takut gitu ya ikut-ikut campaign kayak gini nih, apa sih, berkurang gak sih pendapatan gue atau merugikan gak sih sebenarnya diskon-diskon yang diberikan. Tapi setelah mencoba ternyata peningkatan penjualan atau transaksinya justru tinggi gitu ya. Nah, kalau kampanye 11.11 ini sebenarnya diyakini mampu membantu para UKM ini tumbuh. Jadi kalau UKM tumbuh kan seperti yang kita tahu, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya itu dipengaruhi sama UKM. Nah, kalau misalnya UKM ini penjualannya naik atau meningkat, tentunya pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi di Indonesia itu bisa jadi bagus juga. Benar. Gitu. Pemulihan ekonomi di saat pandemi juga ya berarti. Betul banget. Nah, kalau misalnya lo sendiri nih Bi, 11.11 kemarin belanja apa? Gue belanja hordeng. Aneh nggak? Sumpah gue beli hordeng. Beli hordeng ya. Berapa tuh diskonnya? Dapat diskon kah ataukah ongkirnya? Gue diskon ongkir dapat sama diskon 20% kalau nggak salah. 20% dari lumayan. Tokonya? Dari tokonya. Oke, lo biasanya belanjanya itu di Star. Kan ada tuh shop yang Star, atau kalau di Shopee Mall-nya tuh, kalau lo lebih memilih kemana tuh? Kalau di Shopee yang ada Star-nya pasti. Biar gitu. Lebih terpercaya gitu ya. Nah, kemarin tuh kita seminggu lalu sempat bahas tuh, lo tuh termasuk orang yang kalau beli produk itu melihat review gak sih? Iyalah pasti. Daripada zonk kan. Soalnya nyokap gue sering banget, nyokap gue kan kayak baru ya nih melakukan pembelian online tuh baru. Terus kayak dia beli, harusnya kan bisa kita beli dalam satu toko tuh misalnya masker dengan banyak warna kan. Enggak, dia satu warna di satu toko. Jadi kayak ongkos kirimnya kan mahal. Banyak ya, walaupun ada potongan-potongan ongkir, kalau di banyak toko emang agak tetap aja Iya gitu. Oke, nah tadi kita kan udah ngomong nih, tadi Bianca udah bahas sendiri nyokapnya menjadi salah satu yang baru menggunakan e-commerce gitu ya. Dan ternyata diskon ini tuh atau campaign 11.11 ini tuh mempengaruhi juga tuh orang-orang yang tadinya belum pernah pakai e-commerce jadi ikut pakai, jadinya penggunaan atau transaksinya juga ikut naik. Nah, nggak cuma mendorong peningkatan transaksi, promo 11 Big Sale ini juga mendorong lebih banyak orang untuk mengakses dan menikmati manfaat dari belanja online. Seperti yang tadi udah gue jelasin ya. Nah, terlebih lagi untuk pengguna di luar kota-kota besar yang kesadaran digitalnya masih relatif rendah. Biasanya hal ini tuh dilatar belakangi atau disebabkan karena fasilitas yang masih kurang. Misalnya internetnya tuh nggak terlalu bagus di sana, atau 4G-nya tuh masih 4G iya, 4G enggak, 4G enggak gitu ya. Jadi agak mood juga bisa sesuai cuaca mungkin juga kayak gitu ya. Oke, mungkin bisa next ke berita berikutnya. Nah, tadi kan udah diomongin nih hasil dari sisi e-commerce, sekarang hasil dari jasa logistik. Jadi pengiriman JNT Express meningkat hingga 16,5 juta paket pada Harbolnas
11-11. Jadi di Harbolnas kemarin, JNT ini berhasil gemilang dengan melayani pengiriman barang sebanyak yang tadi 16,5 juta paket, di mana ternyata 1,5 kali lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Nah, katanya juga nih, melesat traffic masih didominasi oleh paket e-commerce sebanyak 70%. Berarti bisa dibilang benar-benar e-commerce tuh berperan penting ya. Mungkin tadi ya, ongkir-ongkir, promo-promo ongkos kirimnya bisa jadi diskon atau mungkin gratis. Kalau gue sih kemarin 11-11 tuh justru nyari yang memang potongan sih. Jadi kalau misalnya lo transaksinya berapa, nanti dapat potongan berapa persen kayak gitu. Atau kalau misalnya di Shopee sendiri, kalau misalnya lo pakai Shopee Pay itu ongkos kirimnya gratis. Kalau misalnya lo nggak pakai ya itu cuma dapat potongan-potongan aja. Nah, mungkin lanjut. Nah, seller mempercayakan pengirimannya pada JNT Express ini karena si JNT ini memiliki outlet yang tersebar di 4.000 titik nih, dari drop point hingga collection point yang menjangkau semua wilayah Indonesia. Jadi nggak heran lah ya si para penjual ini kayak mempercayakan jasa logistiknya ke JNT ini. Gitu. Karena mudah aksesnya ya, karena di mana-mana ada. Ada gitu. Nah, terus dalam operasionalnya JNT juga tentu memperhatikan prokes selama pandemi ini, dari vaksinasi seluruh karyawan. Terus nggak itu doang, ternyata peralatan dan gudang juga disortir. Jadi pengiriman paket pasti aman pada hari biasa maupun momentum peak season seperti Harbolnas. Oke, kan seperti Indonesia ini ya konsumennya tuh udah mulai cerdas gitu ya. Apalagi nggak cuma untuk memilih layanan yang pengen mereka gunakan, tetapi juga dari sisi kesehatan. Kan udah mulai banyak nih yang peduli, oh ini sebenarnya layanannya bagus nggak sih, aman nggak sih, nanti kalau barangnya ke tempat kita sampai tuh aman nggak sih, bukan secara barangnya selamat doang, tapi diri kitanya juga selamat atau enggak. Oke, nah mungkin langsung aja lanjut ke berita yang ketiga, ada sambut mega sales, ini tips dari TikTok untuk para brand. Nah, jadi kalau TikTok sendiri ini udah bukan dikenal sebagai aplikasi platform untuk gitu ya. Platform untuk melihat short video aja, udah nggak kayak gitu, tapi juga menjadi media yang sangat hangat nih bagi para brand memasarkan produknya di sini. Bisa jadi engagement ke konsumennya juga tinggi, atau ada juga bisa secara langsung shop di TikToknya. Oh, di TikTok langsung. Iya, bisa. Nah, bagi brand-brand tersebut, TikTok memberikan tips nih. Ada juga yang pertama, menjelang momen mega sales, promo bisa disisipkan di 3 detik pertama video di TikTok. Jadi, TikTok nih menyarankan kalau kamu pengen ngasih tahu, woi aku punya promo gitu, itu biasanya diselipin di 3 detik pertama supaya mungkin fokus dari si konsumennya tuh langsung, wow ini brand nih ada diskon nih. Sebenarnya diskonnya apa aja sih, jadi lebih tertarik untuk nonton video selanjutnya, jadi nggak langsung di swipe ke atas gitu ya. Kedua, ciptakan konten menarik dan ceria sehingga para brand bisa menggandeng kreator TikTok yang sesuai dengan bisnis mereka. Jadi sesuaikan juga nih kalau pengen ngajak kreator gitu ya, endorse atau pengen ngajak collab mereka, influencernya juga harus disesuaikan dengan produknya gitu ya. Jangan nanti produknya misalnya susu anak gitu, tapi kamu endorse-nya orang yang nggak punya anak, kayak gitu kan agak, atau yang masih kecil, yang masih kecil ya, belum menikah juga, jadi kan kayak nggak relate gitu ya. Nah yang ketiga, TikTok juga menyarankan untuk membagikan konten inspiratif dan menghibur, mulai dari tips belanja sampai yang berkaitan dengan campaign brand tersebut gitu. Jadi jangan lupa juga sisipkan ajakan. Jadi nggak cuma memberikan konten sama ngasih tahu ada promo, tapi juga ajak untuk dia membeli gitu produknya. Atau juga mungkin mengajak supaya tips belanjanya itu dilakukan gitu ya. Jadi nggak cuma fokus sama promo produknya aja, tapi juga harus gimana caranya si konsumennya itu engage sama konten kamu misalnya gitu. Nah selain itu TikTok juga membagikan strategi marketing saat musim mega sales. Biasanya TikTok itu nyaranin 10-20 hari sebelum si hari H campaign-nya itu dimulai, misalnya 11-11 gitu. 11 hari sebelum 11-11 itu udah disarankan untuk mulai memberitahu nih kalau misalnya brand ini punya sesuatu yang akan terjadi di 11-11 itu. Jadi terus aja gitu kan dikasih konten itu D-10, D- berapa gitu ya, supaya si konsumennya itu inget terus nih, oh iya nanti kan misalnya brand A punya promo loh di 11-11, itu bakal terus-terusan diinget, akhirnya
pas 11-11 udah tinggal di check out kayak gitu. Selain itu, penting banget kalau misalnya promo yang akan dilakukan itu dikencengin nih, dikasih taunya di hari 1 Day-1. Day-1 atau Day-2 itu tuh udah harus terus-terusan dikasih tahu nih, diingetin terus lagi nih. Ayo aku punya promosi loh di tanggal ini gitu. Dengan hal tersebut dapat dipastikan brand bisa mendapatkan engagement yang tinggi dan rekognisi yang tinggi dari audiens yang ada di TikTok tentunya. Nah, kalau misalnya lo sendiri, ada nggak sih brand yang melakukan promo atau punya produk tertentu, atau lo inget nggak sih ada brand-brand yang ternyata mempromosikan produk terbarunya lewat TikTok tuh apa? Banyak banget, gue inget itu adalah produk-produk kosmetik biasanya, kayak perawatan diri gitu, skincare, itu biasanya kayak siap-siap nih, Harbolnas kita ada diskon-diskon gitu-gitu sih. Oh, bener juga sih sebenarnya. Kalau gue lebih ke si influencernya. Biasanya influencernya tuh tiba-tiba udah, oh ini kita sebut merek aja ya. Ada salah satu, enggak merek sih. Ada salah satu brand kosmetik. Dia tuh ngeluarin kolaborasi sama salah satu minuman beralkohol. Terus kan dia ngeluarin palette eyeshadow tuh. Nah, dia tuh udah mulai kenceng tuh ngirim-ngirim mungkin ya ke influencer. Terus di review deh sama influencernya. Sebelum hari peluncurannya gitu. Dan bahkan juga sebelum hari Harbolnas ini. Jadi itu tuh kayak peluncurannya sebelum Harbolnas deh. Jadi pas Harbolnas orang udah mulai kayak nyari, mungkin langsung udah disimpan di keranjangnya. Jadi tinggal check out. Itu penting banget ternyata untuk engage ke konsumen ya. Selanjutnya ada apa? Nah, berarti nggak heran nih Kak, berita keempat itu tentang BNI tegaskan komitmen dukung UKM masuk pasar global. Seperti yang Kak Clara tadi udah kasih tahu nih, UKM kan berkontribusi besar banget nih untuk gross domestic product atau GDP Indonesia, yaitu sebesar 38%. Nah, namun saat ini ternyata hanya 1% dari keseluruhan produk UKM yang bisa diekspor ke pasar global. Nah, melihat hal ini nih, BNI sebagai BUMN melihat peluang UKM Indonesia ini bisa berkembang dan masuk ke pasar global. Nah, jadi nggak hanya memahami peluang yang ada, ternyata BNI ini mendukung para bisnis UKM ini harus mengidentifikasi pain point mereka untuk maju ke pasar global. Oke, berarti sebenarnya BNI ini ngajak para UKM ini untuk paham sebenarnya apa sih kesulitan mereka untuk maju ke pasar global tuh apa aja gitu ya. Nah, pastinya kan setelah UKM ini mengenali pain tadi, mereka kan pasti punya solusi lah ya untuk kayak yang mau benerin yang mana, yang harus dioptimalkan tuh yang apa, yang dikembangkan tuh apa gitu ya. Iya. Nah, upaya BNI ini telah ditunjukkan melalui BNI Explora nih Kak, layanan yang ditawarkan sebagai solusi yang terintegrasi bagi para pelaku UKM. Dengan unique proposition-nya, BNI Explora berupaya membantu UKM menjadi lebih produktif serta lebih digital. Sebab itu, melalui Explora, nasabah dapat memanfaatkan akses pasar global yang BNI hadirkan lewat kerjasamanya dengan e-commerce, asosiasi perdagangan global, serta mitra lainnya. Sedangkan untuk persoalan ekspor, BNI berusaha memfasilitasi UKM dengan teknologi digital. Dengan layanan yang diberikan ini, BNI berharap dapat mendukung perjalanan UKM lokal untuk mendunia. Oke, nah kalau misalnya dirunut lagi nih permasalahan sebenarnya kenapa sih Indonesia ya, UMKM Indonesia tuh nggak bisa tuh go global gitu? Bukan nggak bisa, sebenarnya masih ada sejumlah permasalahan persoalan ya. Tadi pain points-nya tuh apa aja yang mereka belum bisa mengenali pain point mereka. Jadi biasanya solusi juga nggak bisa mereka terima karena mereka nggak kenal sama pain point mereka. Iya, betul. Biasanya yang sulit dari UMKM Indonesia untuk pergi ke pasar global itu ada yang namanya kualitas ya. Kualitas barangnya itu belum konsisten. Jadi kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Itu yang harus dijaga. Terus ada lagi persoalan itu adalah license. Kalau kamu mau menjual barang keluar itu harus punya license. Terus selanjutnya ada lagi pas UMKM Indonesia ini belum terlalu mengetahui cara yang benar untuk mengirim barang ke luar negeri itu kayak gimana sih. Nah, karena itu
lewat si program Explora inilah ya, BNI menjadi salah satu pendukung untuk UMKM untuk maju ke pasar global. Jadi mungkin mulai dari edukasinya ada di situ, pasti. Dan cara-caranya gitu ya. Ada jadi pembinaan BNI, juga nggak sih? Betul, biasanya. Jadi BNI ini pengen ngebantu ya. Sebenarnya nggak cuma BNI aja, ada beberapa perusahaan lain yang BUMN ya. Salah satunya itu ada Telkom. Telkom tuh juga bergerak dengan apa ya, cukup rajin gitu untuk melakukan edukasi, membina para UKM-nya. Bahkan UKM-nya itu nggak cuma sukses sendirian, tapi UKM-nya ini juga mendidik UKM lainnya yang lebih bawah lagi, lebih mikro lagi kayak gitu. Jadi aduh, mulia banget ya. Betul, jadi suksesnya menjalan gitu. Oke, lanjut ke berita kelima, yaitu simak 3 tipe riset produk dan UX ala Tokopedia. Jadi kalau UX, ngomongin UX itu pasti user experience gitu ya. Terus gimana sih caranya kita melakukan riset gitu? Ada 3 tipe nih yang dirangkum sama Tokopedia. Oke, bagi setiap pelaku bisnis di berbagai industri kan itu harus mengetahui bagaimana sih riset yang tepat. Nah, risetnya itu dipakai untuk apa? Itu tuh untuk menghadirkan produk dan pengalaman pengguna yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Jadi apa yang udah dilakukan sekarang itu harus dievaluasi kan. Jadi harus ada riset-riset yang dilakukan. Platform e-commerce Tokopedia melihat hal tersebut dan turut melakukan riset produk dan UX dalam menjalankan perusahaan. Nah, meskipun dia udah besar bukan berarti dia berhenti ya. Tokopedia ini mencontohkan nih, kalau misalnya kamu sudah besar itu belum tentu kamu udah bagus, tapi harus selalu dievaluasi karena itu tadi pasar berubah, konsumen juga berubah secara dinamis. Jadi biar tetap relevan juga ya. Betul. Tokopedia menjalankan beberapa tipe riset yang masing-masing risetnya memiliki metodologi yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama, product research. Tujuan utama dari riset ini adalah melihat fitur yang paling sederhana nih. Jadi sebenarnya pengguna itu paling pakai yang mana sih fiturnya di Tokopedia. Metodologi yang dipakai adalah competitive analysis, stability test, dan juga cart sorting. Nah, yang kedua ada UX research. Riset ini tuh membicarakan mengenai pengalaman seseorang saat menggunakan fitur yang ada. Jadi metodologi yang digunakan adalah survey in-depth interview, focus group discussion, dan usability test. Karena sudah berkaitan langsung dengan orang-orang. Biasanya kalau UX, kalau ngomongin UX, lo itu kalau ngomongin e-commerce nih kita bahas perbandingan lah ya. Lo tuh pernah belanja di Tokopedia nggak? Pernah. Oke, dan lo tadi pengguna Shopee lah ya. Biasanya kalau cewek-cewek itu identik sama Shopee. Sama Shopee. Kalau Tokopedia itu lebih identik dengan cowok-cowok. Oke, nah kalau menurut lo sendiri, based on menggunakan aplikasi gitu kan, lo kan udah experience ya. Kedua-duanya, menurut lo lebih suka yang mana? Balik Tokopedia lagi, atau gue Shopee karena cewek. Oh gitu? Karena lebih lebih, kalau gue sih ngerasa lebih gampang karena di home bener-bener udah kebanyakan produk cewek juga yang di home-nya gitu. Itu bisa jadi apa ya, hasil riset juga dari Shopee karena penggunanya banyaknya cewek, jadi banyak deh tuh produk-produk perempuan yang ada di halaman itu. Lebih yang mana Kak? Kalau gue Shopee juga. Sebenarnya mungkin dari Shopee itu ada algoritma sendiri ya. Mungkin kalau gue carinya produknya beauty, cari produknya baju perempuan kayak gitu kan. Jadi secara otomatis di home-nya langsung aja itu produk-produk seperti itu ya. Dan kalau ngomongin UX lagi, gue lebih suka interface-nya juga. Interface-nya itu juga gue lebih nyaman pakai Shopee, kayak lebih mudah aja semuanya. Dari tampilannya, dari tampilan kita baca review, ngelihat mana kita harus chat kemana gitu. Kalau gue pakai Tokopedia itu kayak masih agak bingung gitu ya. Ya mungkin itu tadi ada perbedaan segmen atau target yang disasar sama Tokped. Nah tapi bokap gue juga Tokopedia, dia nggak ngerti kalau buka Shopee itu gimana gitu. Berarti benar ya? Mungkin ini masih mungkin ya, kita nggak tahu emang bener targeted di satu perempuan aja kah segmennya atau ada laki-laki juga kah segmennya? Nggak ada yang Ketiga, tipe riset yang dilakukan Tokopedia itu adalah market research. Nah, riset ini tuh sangat penting karena skalanya lebih besar dan juga mencakup produk serta UX research. Jadi
dua-duanya dijadiin satu gitu. Dari produknya sampai UX-nya itu dijadiin satu. Karena sifatnya lebih mendalam, biasanya Tokopedia sendiri mengadakan survei secara nasional, in-depth interview, fokus group discussion juga yang lebih luas, dan contextual research saat melakukan riset tersebut. Nah, ini bisa jadi catatan nih bagi para pebisnis, nggak cuma pebisnis seperti Tokopedia ya, yang bergerak di bidang teknologi khususnya e-commerce, tapi juga bagi para pelaku bisnis lainnya juga, karena UX atau user experience itu nggak melulu soal kamu pakai aplikasi, tapi juga layanan yang kamu berikan. Misalnya UKM yang pakai media sosial gitu, gimana sih caranya meningkatkan user experience si konsumen gitu, misalnya dengan membalas chat yang cepat gitu. Fast response itu juga bagian dari experience bagi si konsumen gitu loh. Perhatikan juga metode yang digunakan, tipe respondennya seperti apa, dan hal-hal apa yang harus difokuskan di riset yang mau dilakukan gitu sih. Misalnya pengen meningkatkan penjualan, harus apa sih? Oh, produknya ditingkatkan, berarti harus coba nih produk riset gitu. Produk apa sih sebenarnya yang diminati sama konsumen gitu. Itu sih. Keren. Oke, itu tadi 5 berita terhangat selama sepekan terakhir yang sudah kami himpun dari portal marketers.com. Nah, saksikan terus Marketers This Week setiap hari Jumat hanya di Marketers TV. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe, like, dan juga komen. Oke, gue Clara dan Bianca pamit undur diri. Sampai jumpa.